Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi tentang teori medan Kurlewin dengan saya sendiri Noviani sebagai moderator, sekaligus pemateri keempat, dan saya di sini sebagai Nurjana dan pemateri pertama. Saya Irza Maira sebagai pemateri kedua. Saya Vincent Tambun sebagai pemateri ketiga. Happy watching. Baik, di sini saya akan bahas tentang teori medan Kurlewin. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam biografi teori medan Kurlewin. Nah, Kurlewin ini adalah seorang psikolog dari Amerika dan Jerman yang lahir pada tanggal 9 September tahun 1890 di sebuah desa kecil di negara bagian Prusia, sebuah daerah bernama Posen. Nah, Kur ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Ia belajar di sebuah universitas Freiburg di Mainz, Berlin, dan menerima gelar doktor pada tahun 1914 di Universitas Berlin. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dalam struktur kepribadian. Unsur-unsur pembentuk kepribadian menggambarkan manusia sebagai pribadi berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan dasar tertentu. Itu ada ruang hidup atau life space. Nah, ruang hidup merupakan potret saat yang terus-menerus berubah, mencangkup persepsi orang tentang dirinya sendiri dalam lingkungan fisik dan sosialnya. Nah, keinginan ataupun kemauan, tujuan, ingatan tentang peristiwa masa lalu, imajinasinya mengenai masa depan ataupun perasaan-perasaan. Saya akan menjelaskan daerah pribadi atau person area. Daerah pribadi menurut Lewin yaitu biasanya menggambarkan dengan lingkaran tertutup yang menunjukkan bahwa pribadi kesatuan terpisah dari dunia dan itu tetap menjadi bagian dari dunia. Daerah pribadi ini terbagi kepada 3. Yang pertama ada persepsi motorik atau perception motor area. Persepsi motorik ini yaitu hubungan pribadi dalam dengan lingkungan psikologis. Pribadi dalam mempengaruhi tingkah laku melalui fungsi motorik. Sebaliknya dengan lingkungan psikologis mempengaruhi pribadi dalam melalui proses persepsi. Yang kedua ada daerah pribadi dalam atau inner personal area yang berisi aspek-aspek motivasional yang dibatasi oleh persepsi motorik sehingga tidak dapat berhubungan langsung dengan lingkungan psikologis. Aspek motivasional ini di dalam pribadi dalam digambarkan dalam pemecahan-pemecahan daerah disebut sebagai sel. Yang ketiga ada sel. Sel ini berdekatan dengan persepsi motorik yang disebut sel prefer. Sedangkan sel yang berada di tengah lingkaran disebut dengan sel sentral. Semakin dekat dengan lingkaran persepsi motorik, dorongan motivasi itu semakin besar pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Jumlah dan posisi sel akan berubah-ubah setiap saat tergantung dengan tujuan, keinginan, kebutuhan, dan tindakan motorik. Yang selanjutnya ada daerah lingkungan psikologis. Daerah lingkungan psikologis ini terbagi kepada 2. Yang pertama ada region. Region merupakan semua stimulus yang ditangkap oleh persepsi dan kemudian mempengaruhi atau menjadi bagian yang menyibukkan fungsi kognitif manusia. Berarti stimulus ini mempunyai tempat tertentu yang disebut sebagai region dalam lingkungan psikologis manusia. Selanjutnya ada boundaries. Boundaries ini merupakan suatu garis diagram yang tertera dalam diagram. Biasanya boundaries ini merupakan batasan antar sel, antar region, atau daerah antar lingkungan psikologis dengan daerah persepsi motorik dan antar persepsi motorik dengan daerah pribadi dalam. Selanjutnya ada lingkungan non-psikologis. Lingkungan non-psikologis ini merupakan apa saja yang ada tetapi tidak menjadi stimulus bagi diri seseorang. Termasuk lingkungan non-psikologis bisa berupa benda, objek,
fakta atau situasi sosial. Benda fakta atau situasi itu bisa sangat dekat dengan fisik orang itu. Tetapi kalau tidak menyentuh fungsi psikologisnya, berarti benda itu secara psikologis tidak ada di sana. Dia tidak ada di daerah psikologis, dia berada di daerah non-psikologis. Baik, saya di sini akan melanjutkan tentang dinamika kepribadian Kurt Lewin. Dinamika kepribadian dipengaruhi oleh beberapa komponen yang saling bekerja sama dan dapat menghasilkan suatu tindakan. Jika suatu tindakan tersebut dilatar belakangi oleh sistem yang kompleks, maka tindakan yang dilakukan oleh suatu individu dapat mencerminkan kepribadiannya. Berikut komponen yang dipengaruhi dinamika kepribadian. 1. Energi. Menurut Lewin, manusia merupakan suatu sistem energi kompleks. Energi yang digunakan dalam kerja psikologis disebut energi psikis. Meningkatnya tegangan di salah satu sel akan menyebabkan ketidakseimbangan usaha sistem pribadi untuk menyeimbangkan tegangan antara sel yang menyebabkan munculnya energi psikis. 2. Tegangan menurut Lewin. Tegangan menurut Lewin memiliki dua sifat. Yang pertama, tegangan akan mencoba menjadi seimbang. Contohnya, jika dalam suatu sistem terjadi suatu tegangan berlebih pada salah satu bagian, maka sistem itu akan secara otomatis mencoba mendistribusikan tegangan tersebut ke sistem lainnya yang tersedia hingga tekanan pada setiap bagiannya sama. Kedua, kecenderungan tegangan untuk menekan batas yang menjadi tempatnya sel atau region hampir selalu memiliki singgungan dengan beberapa region lainnya. Jika batasan antara region bersifat permeable, maka tegangan tersebut akan terdistribusikan ke region tersebut. Jika tidak, maka tegangan akan mencari batasan region yang permeable untuk mendistribusikan tegangannya. Yang ketiga, kebutuhan menurut Lewin. Kebutuhan yang menurut Lewin adalah kebutuhan yang muncul pada waktu tertentu yang akan berdampak pada perilaku individu pada periode tertentu. Misalnya, setiap orang dapat merasa lapar, tetapi kita hanya makan jika kebutuhan untuk memenuhi rasa lapar tersebut mengganggu keseimbangan region orang tersebut. Yang keempat, tindakan. Tindakan menurut Lewin yaitu tegangan yang ada dan terkumpul pada sistem individu yang akan menekan batas region, dan energi yang dihasilkan oleh tekanan tersebut akan menembus ke region persepsi motorik dan menghasilkan sebuah. Yang kelima, valensi. Valensi merupakan nilai region dari lingkungan psikologis bagi individu tersebut. Region dan valensi positif berisi objek tujuan yang dapat mengurangi tegangan individu dan juga sebaliknya. Contohnya, bagi orang yang lapar, region yang berisi makanan mempunyai valensi positif. 6. Vektor. Vektor digambarkan dengan panah. Vektor merupakan kekuatan psikologis yang menuntun individu bergerak ke arah tertentu. Arah dan kekuatan vektor adalah fungsi dari valensi positif dan negatif dari suatu lebih region dalam lingkungan psikologis suatu individu. Ketujuh, lokomosi. Yang dimaksud dengan lokomosi adalah lingkaran pribadi dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dalam daerah lingkungan psikologis. Perpindahan ini terjadi untuk mencari region yang menyediakan pemuasan bagi individu, yang menjadi region yang menimbulkan tegangan. Kedelapan, konflik. Lewin mendefinisikan konflik sebagai situasi saat individu menerima dorongan yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Vektor pribadi mendorong individu pada satu tujuan tertentu dengan kekuatan yang mencukupi. Kombinasi arah dengan kekuatan disebut jumlah kekuatan atau resultant force. Kekuatan ini menjadi kecenderungan lokomosi individu. 9. Tingkat realita. Konsep tingkat realita menurut Lewin adalah realita berisi lokomosi aktual dan tak realita berisi lokomosi imajinasi. Konsep realita dan tingkat realita dapat diterapkan pada daerah lingkungan psikologis. Contohnya, sel yang berisi dorongan agresi, jika tingkat realitasnya tinggi, akan muncul tindakan berupa menyerang dan merusak. Ke-10, menstruktur lingkungan. Lingkungan psikologis merupakan konsep yang sangat mudah berubah sesuai dengan kondisi individunya. Dinamika adalah lingkungan dapat berubah jika terjadi perubahan valensi berupa
perubahan nilai suatu region, perubahan arah vektor, dan kekuatan permeabilitas dari batasan. Ke-11, mempertahankan keseimbangan. Hal paling umum dan paling efektif untuk mengembalikan keseimbangan merupakan lokomosi berupa pemindahan tegangan pribadi ke region tempat objek yang bervalensi positif, tetapi juga region yang ditunjuk mempunyai batasan yang tak permeable. Tegangan dapat dikurangi dengan lokomosi pengganti, dengan cara memindahkan tegangan yang ada ke region alternatif lain, yang dapat memberi kepuasan dan syarat. Region alternatif memiliki batasan yang permeable. Baik, selanjutnya kita masuk ke perkembangan kepribadian menurut Lewin. Menurut Lewin, perkembangan dicirikan oleh sistem kepribadian yang terus berkembang dan terdiferensiasi untuk mengakomodasi pembelajaran paranormal dan kode sosial yang baru. 1. Perubahan tingkah laku menurut Lewin. Menurut Lewin, sejumlah perubahan tingkah laku yang penting terjadi sepanjang perkembangan. Semakin bertumbuh, orang semakin bebas bergerak dengan waktu yang semakin luas. Tingkah laku menjadi semakin terorganisir. Yang kedua, organisasi. Bertambahnya usia membuat orang semakin sadar pentingnya pengorganisasian. Misalnya, anak-anak dapat mempertahankan hubungannya dengan beberapa temannya waktu itu. Semakin dewasa anak-anak tersebut, maka mereka akan berinteraksi dengan semakin banyak orang dalam berbagai kelompok. Yang ketiga, hierarki. Tingkah laku menjadi hierarki. Anak-anak bermain untuk memperoleh kepuasan dari permainan itu. Semakin dewasa, mereka memakai permainannya sebagai instrumen untuk memperoleh kepuasan, bersaing dengan teman-teman lain, dan bersaing menjadi instrumen untuk memacu diri berguna mencapai tujuan. Yang keempat, realistis. Setelah pematangan dicapai, kemampuan kita untuk membedakan kenyataan dengan fantasi meningkat. Meningkatnya realisme persepsi lebih banyak ditemukan dalam konteks hubungan sosial. Kelima, efektif. Tingkah laku yang efektif menuntut adanya penyesuaian ruang hidup dengan sifat-sifat yang sebenarnya dari lingkungan eksternal, fisik, dan sosial. Penyelesaian semacam itu hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa yang matang. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi diferensiasi, integrasi, dan regresi. Diferensiasi adalah peningkatan jumlah bagian-bagian dari keseluruhan. Jumlah sel dalam life space orang baru bertambah seiring bertambahnya usia, dan jumlah region dalam lingkungan psikologis juga meningkat. Kita masuk ke integritas atau integratif. Integratif adalah konsep saling ketergantungan yang terorganisir atau organisasional interdependence, menjelaskan bagaimana daerah inner cell dan daerah lingkungan psikologis yang sama mungkin terdiferensiasi dan semakin otonom, dapat bekerja sama menghasilkan tingkah laku yang integratif. Selanjutnya kita masuk ke regresi. Perkembangan bisa bergerak mundur. Regresi yaitu perkembangan bisa bergerak mundur. Lalu menemukan regresi menemukan dua cara macam gerak mundur perkembangan, yaitu regresi dan retrogresi. Retrogresi adalah kembali ke bentuk tingkah laku lebih awal dalam sejarah kehidupan manusia, sedangkan regresi adalah kembalinya ke bentuk tingkah laku yang lebih primitif, tidak peduli apakah pribadi pernah melakukan hal itu. Jadi, aplikasi pada teori Lewin ini itu ada dua. Yang pertama itu ada Zeigarnik Effect, digunakan untuk mengembangkan asumsi-asumsi baru dari teori Medan. Dan selanjutnya pada pengaplikasian teori ini, juga menurut Lewin, akomodasi itu dapat ditentukan oleh resultan kekuatan, pendorong, dan juga penghambat. Yang kedua itu ada psikologi sosial. Pengaplikasian kategori psikologi sosial ini terjadi karena setelah kematian Lewin, pengikut setianya Lewin itu tidak lagi mengembangkan teori kepribadian, tetapi justru berkembang di ranah psikologi sosial. Kemudian ada satu kasus yang kami kutip dari salah satu artikel, yaitu ada seorang remaja X, kita umpamakan, dia itu sangat ragu-ragu atau kesulitan dalam memilih
pakaian yang ada di suatu distro. Kemudian yang satunya lagi itu sedang ragu-ragu dan juga kesulitan dalam memilih universitas di kota mana. Dengan menggunakan metode klasifikasi, kedua remaja tersebut sedang memiliki konflik yang berbeda. Yang satunya memiliki konflik berpakaian, dan yang satunya lagi itu memiliki konflik pendidikan. Tetapi dengan menggunakan metode konstruktif, mereka itu mempunyai kesamaan karena konflik yang muncul dalam diri mereka tersebut akibat terjadinya rangsangan stimulus yang bernilai positif. Dari kasus tersebut sangat terlihat bahwa teori lapangan ini dapat mengungkapkan forces atau daya kekuatan yang dapat menimbulkan terjadinya tingkah laku. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat.